Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yudhistira Putra, program studi pendidikan luar biasa dengan nomor NIM 221F 10116. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi alat pendidikan bagi anak disabilitas netra. A. Alat pendidikan bagi anak disabilitas netra yang buta total, yaitu alat pendidikan bagi anak disabilitas netra dibagi menjadi 3 bagian, yaitu alat pendidikan khusus, alat bantu, dan alat peraga. 1. Alat pendidikan bagi anak disabilitas netra antara lain reglet dan pena, mesin tik braille, komputer dengan program braille, printer braille, abakus, kalkulator bicara, kertas braille, penggaris braille, dan kompas bicara. 2. Alat bantu pendidikan bagi anak disabilitas netra sebaiknya menggunakan materi peraban dan pendengaran. 1. Alat bantu perabaan sebagai sumber belajar menggunakan buku-buku dengan huruf braille. 2. Alat bantu pendengaran sebagai sumber belajar diantaranya talking book, yaitu buku bicara, kaset yang berisikan tentang suara-suara binatang, CD, dan kamus bicara. B. Alat peraga bagi anak disabilitas netra yang buta total. Alat peraga taktual atau audio, yaitu alat peraga yang dapat diamati melalui perabaan dan pendengaran. Alat peraga tersebut antara lain 1. Yaitu benda asli. Benda asli berupa makanan, minuman, binatang peliharaan, bisa kucing, ayam, ikan hias, dan lain-lain. 2. Benda asli yang diawetkan. Benda asli yang diawetkan ini berupa binatang buas, atau yang sulit didapatkan. Dan yang ketiga yaitu benda asli yang dikeringkan. Benda asli yang dikeringkan berupa herbarium atau insektarium, seperti itu. 4. Benda atau model tiruan berupa model kerangka manusia, model alat pernafasan, dan lain-lainnya. 5. Gambar timbul. Gambar timbul berbentuk asli berupa grafik, diagram, dan lain-lainnya. 6. Gambar timbul skematik. Gambar timbul skematik ini berupa rangkaian listrik, denah, dan lain-lainnya. 7. Peta timbul. Peta timbul tentang provinsi, pulau, negara, daratan, benua, dan lain-lainnya. Dan yang ke-8, globe timbul, papan baca, dan papan baku. C. Alat pendidikan bagi anak disabilitas netra yang low vision. Alat bantu pendidikan dan peraga bagi anak low vision dibagi menjadi 3 juga, yaitu alat bantu optik dan optik serta alat peraga. 1. Alat bantu optik ini berupa kacamata pembesaran, shunt magnifier, hand magnifier, kombinasi, teleskop, dan CCTV. 2. Alat bantu non-optik ini berupa kertas bergaris tebal, spidol hitam, pensil hitam tebal, buku-buku dengan huruf diperbesar, penyangga buku, lampu meja, tiposkop, tape recorder, dan bingkai untuk menulis. Layanan pendidikan untuk anak disabilitas netra. Anak disabilitas netra cenderung memiliki berbagai masalah, baik masalah yang berhubungan dengan masalah pendidikan, sosial, emosi, kesehatan, pengisian waktu luang, maupun pekerjaan. Semua permasalahan tersebut perlu diantisipasi dengan memberikan layanan pendidikan
arahan, bimbingan, latihan, dan kesempatan yang luas bagi anak disabilitas netra tersendiri, sehingga permasalahan-permasalahan yang mungkin akan timbul dalam berbagai aspek tersebut dapat ditanggulangi sedini mungkin. Artinya, perlu dilakukan upaya-upaya secara khusus, terpadu, dan multidisipliner untuk mencegah jangan sampai permasalahan tersebut muncul yang akhirnya dapat merugikan perkembangan anak disabilitas netra tersebut. A. Teknik pelayanan bagi anak disabilitas netra. Setiap anak berkebutuhan khusus tunanetra, contohnya, baik yang bersifat permanen maupun yang temporer, memiliki hambatan belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu 1. Faktor lingkungan, 2. Faktor dalam anak sendiri, dan 3. Kombinasi antara lingkungan dan faktor dalam diri anak tersebut. Konsekuensinya, intervensi apapun yang diberikan, baik intervensi pendidikan, psikologis, media, ataupun sosial, harus didasarkan atas hambatan belajar dan kebutuhannya. Pusat dari sistem interpersonal dalam tiap kehidupan seseorang adalah keluarga. Seorang bayi belajar bagaimana hidup dan menerima kehidupan itu melalui interaksinya dalam keluarga. Interaksi seseorang di masa depan memperlihatkan intensitas ikatan emosi dan kepercayaan dasar terhadap diri dan dunia luar yang dihasilkan pada interaksi awal dalam sebuah keluarga. Saat anak-anak tumbuh dan matang, mereka berubah dalam banyak hal dan keluarga pun berubah pula. Hal ini berlangsung selama perkembangan seseorang dalam rentang kehidupannya. Jika anak, remaja, atau orang dewasa mengalami disfungsi psikologis, masalah ini mungkin berawal dari konflik yang tak terpecahkan dalam keluarga di masa lalu. Masalah keluarga, terutama seorang ibu, merupakan gejala interpersonal. Kondisi emosi salah satu anggota keluarga berpengaruh pada setiap anggota yang lain. Bila satu anggota keluarga merasa tidak enak atau discomfort, maka hal ini akan mempengaruhi anggota lainnya. Kondisi keluarga dapat dianalogikan dengan kondisi individu dalam keadaan homeostasis. Jadi, dalam konseling atau terapi keadaan homeostatis, struktur keluarga ini, anak-anak merupakan emosional produk dari orang tua. Perilaku manusia, terutama anak dengan hambatan penglihatan, merupakan hasil belajar sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajarnya. Pada dasarnya, proses konseling merupakan suatu penataan proses atau pengalaman belajar untuk membantu individu agar dapat mengubah perilakunya supaya dapat memecahkan masalahnya sendiri. Seperti itu. Prinsip pengajaran pada anak disabilitas netra harus berdasarkan keterbatasan dalam hal variasi dan luasnya pengalaman. Keterbatasan dalam hal mobilitas dan keterbatasan dalam hal mobilitas juga, dan dalam hal interaksi dengan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka diperlukan 3 prinsip, yaitu pengalaman konkret, penyatuan antar konsep, belajar sambil melakukan. Seperti itu. Dan untuk keterangan dari tiga prinsip tersebut, yang pertama, pengalaman konkret. Karena kendala
dalam penglihatan, maka anak disabilitas netra memerlukan pengalaman konkret. Dikarenakan penglihatan yang terbatas, maka beberapa objek nyaris tidak dapat dipahami secara konkret, seperti objek yang terlalu besar, objek yang jauh, contohnya seperti gunung, matahari, bulan, serangga, dan lain-lainnya. Selain itu, anak disabilitas netra juga mengalami kendala dalam mengamati benda melalui perabaan, seperti zat kimia, api, atau gas yang juga tidak mungkin dipahami secara konkret melalui penglihatan. Untuk memahamkan hal tersebut, maka diperlukan berbagai teknik modifikasi agar anak disabilitas paham. Salah satu cara yaitu dengan memberikan ilustrasi atau analogi-analogi yang memungkinkan konsep-konsep tersebut dapat dipahami dengan baik oleh anak tersebut. Hal ini perlu diberikan guru agar anak disabilitas netra dapat mengalami secara nyata dan tidak hanya mengalami atau memahami secara verbalis atau verbal saja. 2. Penyatuan antar konsep. Sebagian besar pengalaman dan pemahaman diperoleh dari informasi visual dan non-visual yang diperoleh selain dari indera matanya. Maka dari itu, perabaan berperan sangat penting tentang objek yang tidak bersuara. Objek yang harus dipahami melalui perabaan dapat dikategorikan. Objek yang kecil dapat dijangkau oleh perabaan dalam telapak tangan, dan objek yang besar atau di luar jangkauan telapak tangan. Teknik ini disebut teknik perabaan analistik atau analytic touch. 3. Belajar sambil melakukan, learning by doing. Prinsip belajar sambil melakukan, learning by doing, berkaitan erat dengan prinsip pengalaman konkret dengan praktek langsung untuk memahami benda di luar jangkauan telapak tangan. Maka peran teknik perabaan sintetis atau synthetic touch sangat penting. Dalam teknik perabaan sintetis dilakukan dengan meraba bagian demi bagian dan kemudian secara keseluruhan dibentuk berdasarkan informasi bagian-bagian tersebut. Sebagai contoh, dalam memahami hewan gajah, anak disabilitas netra harus meraba bagian demi bagian, misalnya kaki, ekor, belalai, tubuh, dan seterusnya. B. Tenaga kependidikan yang dibutuhkan bagi anak disabilitas netra. Yang pertama yaitu guru, psikolog, dokter mata, optometris. Guru dengan kualifikasi SGPLB, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa. Sarjana S1 PLB, Sarjana Pendidikan Luar Biasa. Sarjana S1 bukan PLB tetapi memiliki latar belakang keahlian tertentu atau khusus yang dibutuhkan anak disabilitas netra, seperti pendidikan agama, musik, message, dan lain-lain. Guru sekolah umum yang diberikan training minimal 6 bulan. Psikolog diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan intelijensi anak disabilitas netra dan membantu guru dalam pembuatan asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan anak, sehingga dapat diketahui apa yang menjadi kebutuhan anak disabilitas netra dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu dokter mata. Rekomendasi dari dokter mata sangat diperlukan bagi lembaga penyelenggara pendidikan untuk anak disabilitas netra,
karena rekomendasi yang menerangkan bahwa seorang anak mengalami hambatan dalam penglihatan adalah seorang dokter. 4. Optometris. Kemampuan penglihatan anak disabilitas netra. Data diketahui salah satunya dari hasil asesmen klinis yang dilakukan oleh optometris. Kondisi penglihatan anak disabilitas netra dapat diketahui melalui laporan hasil asesmen, misalnya mengenal ketajaman penglihatan, lantang pandang, kebutuhan media baca tulis dan alat bantu yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan anak, dan juga alat peraga yang diperlukan dan penempatan kelas. Pelayanan khusus pada anak disabilitas netra. Bagi siswa atau mahasiswa yang mengalami hambatan visual atau bisa disebut dengan tunanetra, baik buta total atau low vision, sangat sulit untuk memahami segala hal secara signifikan. Menurut American Foundation for the Blind, mahasiswa yang mengalami hambatan visual membutuhkan seorang guru yang bersertifikat dan seorang ahli orientasi mobilitas. Dan contohnya 1. Selalu gunakan nama. Selalu menggunakan nama saat berinteraksi bersama mahasiswa. Dan yang kedua, gunakan kata-kata yang merujuk pada penglihatan. Jangan hindari kata-kata seperti lihat dan lihat sana. Jangan. Sama seperti mereka yang terlihat, kata-kata ini harus menjadi bagian dari kosakata siswa buta untuk berkonotasi bagaimana mereka melihat, apakah dengan sentuhan ataupun perabaan, membawa hal-hal dekat atau dalam percakapan normal, seperti katakan sampai jumpa nanti ya, seperti itu. 4. Hindari bertanya apakah seseorang siswa dapat melihat. Hindari bertanya pada siswa yang buta dengan contoh, bisakah Anda melihat ini? Itu dihindari karena bisa membuat dia berkecil hati. Dan yang kelima yaitu tempat duduk yang strategis. 6. Kontras. Kontras menggunakan warna-warna untuk semua hal. Dan yang ketujuh, ikuti pemimpin. Saat anak mengantri, lihatlah anak untuk mengarahkan perhatian kepada teman di depannya untuk menjadi pemimpinnya. Kemudian, latihlah anak untuk mengarahkan perhatian ke anak di depannya dengan mengikuti semua gerakan. Misalnya, berhenti, berjalan lurus, berputar, dan lain-lainnya. Yang ke-8, jadilah pemandu yang percaya diri. Yang ke-9, keamanan pertama. Pahamkan siswa dengan aturan jalan atau orientasi mobilitas dengan menggunakan sisi kanan lorong atau pagar kanan. Gunakan batas seperti kerucut ataupun garis untuk latihan orientasi mobilitas dan kemandirian dalam mengakses lingkungan rumah atau lingkungan sekolahnya. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait materi dengan alat pendidikan bagi anak disabilitas netra dan pelayanan khusus pada anak disabilitas netra. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.